Selamat pagi Bu Naning dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan melaksanakan praktik dengan pendekatan Solution Focused Brief Counseling atau SFBC untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Konseling Postmodern. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Kelompok 5 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Agustina Dewi Wulandari dengan NIM K3119006. Yang kedua, Gabriela Naranadi Atas Asi dengan NIM K3119046. Yang ketiga, Hana Pramistiaska dengan NIM K3119048. Yang keempat, Putri Stella Pangagila dengan NIM K3119066. Dan yang kelima, ada Sofia Sinta Aditya Ningrum dengan NIM K3119078. Lalu, untuk pembagian tugas kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mbak Sofia Sinta berperan sebagai konselor. Yang kedua, Mbak Hana Pramesti berperan sebagai konseli. Yang ketiga, Mbak Agustina Dewi bertugas sebagai observer. Yang keempat, Mbak Gabriela Nara yang bertugas sebagai penyusun atau pembuat buku panduan. Dan yang terakhir, Putri yang bertugas sebagai editor video. Nah, untuk gambaran permasalahannya adalah seperti berikut ini. Hana Pramesti adalah seorang mahasiswi semester 6 di salah satu universitas swasta di Surakarta. Dia sedang mengalami permasalahan pribadi mengenai relasi dengan lawan jenisnya. Dia memiliki perasaan dengan seseorang yang berbeda keyakinan dengan dia. Dan laki-laki tersebut juga merasakan hal yang sama dengan Hana. Hal tersebut juga telah didiskusikan bersama di antara kedua belah pihak. Namun, Hana merasa sulit atau bahkan tidak bisa untuk melanjutkan hubungannya dengan laki-laki tersebut karena alasan berbeda keyakinan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Hana dapat menghilangkan perasaannya pada laki-laki tersebut. Penasaran kan apa tujuan penyelesaian yang diinginkan Hana terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya? Simak video konselingnya berikut ini yuk. Permisi Bu. Ya, silakan masuk Mbak. Mari. Silakan duduk. Ya. Ini Mbak Hana ya yang kemarin menghubungi Ibu? Iya betul Bu. Oh iya. Sebentar ya. Ya. Ini Mbak, biar kita ngobrolnya lebih enak ya. Izin lepas masker. Mbaknya udah vaksin? Mbak sudah. Oh ya, saya juga sudah vaksin. Biar kita nanti ngobrolnya enak. Oke. Ya. Mbak Hana tadi dari mana? Dari rumah Bu. Oh, dari rumah. Bawa motor sendiri? Bawa motor sendiri. Deket ya dari sini rumahnya? Lumayan sih Bu, sekitar 15 menit. Oh, 15 menit ya, deket lah ya. Oke. Mbak Hana tahu saya sebagai konselor kampus di sini tahu dari teman atau Dari teman saya. Oh, dari teman yang emang udah kebetulan pernah konseling dengan saya ya? Oh ya. Ya, Mbak Hana dari prodi mana? Saya dari geografi Bu. Oh, geografi pendidikan ya? Iya, Oh, ya semester? Semester 6. Semester 6, wah, udah semester genap dan mau menuju semester 8. Gimana Mbak semester 6 perjalanannya? Ya puji Tuhan sih Bu, sejauh ini berjalan cukup baik meskipun terkadang ada hambatan-hambatan. Ya biasalah ya Mbak kalau hambatan. Yang penting pesan dari saya semangat. Ibu tahu rasanya semester 6 tuh kayak apa, karena Ibu dulu kan juga pernah mengalami jadi mahasiswa ya. Yang penting sih kesehatannya dijaga, moodnya, semangatnya gitu ya. Ibu doakan semoga perjalanan kuliahnya lancar ya. Doakan saja Bu agar saya lulus tepat waktu. Amin, pasti saya doakan. Terus kegiatan akhir-akhir ini apa Mbak selain kuliah? Selain kuliah, kebetulan saya mendapatkan tawaran untuk itu Bu, jadi sutradara. Oh, jadi sutradara, keren sekali. Tawaran di mana Mbak? Di SMA saya dulu Bu. Oh, di SMA. SMA-nya dulu waktu sekolah ya? Oh ya. Berarti kesibukannya sekarang jadi sutradara, keren. Berarti bidangnya di kesenian ya Mbak? Iya Bu. Berarti pintar berakting dong. Wah, enggak juga. Berarti harusnya hebat ini, butuh mantap. Berarti kalau ada kesempatan jadi sutradara ya diambil aja buat ngisi-ngisi kegiatan gitu ya. Tapi kuliahnya bisa juga. Enggak sih Bu, enggak lancar-lancar. Cuma kadang
ya ngerasa capek aja karena kan juga harus melatih buat diterima itu. Oh iya, berarti harus ada waktu untuk melatih, harus ada waktu untuk kuliah gitu ya. Punya tantangan tersendiri seperti itu. Terus gimana pengalaman jadi sutradara melatih? Ya seneng sih Bu, banyak tantangan juga, punya kenalan baru juga. Ya. Terus apa ada tantangan lain kah? Itu sih Bu, ada kesedihan yang saya rasakan di titernya itu. Oh, kesedihan apa Mbak? Ya ini Bu sebenarnya yang mau saya ceritakan nanti. Oh, berarti ini yang membuat Mbak Hana datang ke sini untuk menemui saya mau cerita soal ini. Iya. Gitu. Oh iya. Terus Mbak Hana punya harapan apa untuk setelah cerita-cerita ke Ibu setelah mengalami konseling? Yang saya harapkan itu saya tuh punya pencerahan buat apa yang harus saya lakukan untuk saya menyelesaikan permasalahan yang saya alami ini. Oke, berarti ingin mendapatkan pencerahan ya untuk penyelesaian masalah ini. Oke, saya sih berharap yang penting Mbak Hana nanti tenang dalam menceritakan, Ibu nanti juga akan mendengarkan dengan baik dan tapi ada beberapa catatan Mbak yang perlu kita sepakati untuk hari ini seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang memang perlu Ibu sampaikan sebelum kita mulai konseling hari ini. Jadi kita tuh konseling tidak ya sekedar ngobrol-ngobrol ya Mbak. Mungkin ini bisa jadi pengetahuan baru juga buat Mbak Hana. Jadi nanti kita konseling tuh kita punya peran masing-masing. Di sini Ibu sebagai konselor yang bertugas untuk mendengarkan semua apa yang nanti diceritakan oleh Mbak Hana. Nah, di sini nanti Mbak Hana berperan sebagai istilahnya itu konseling atau klien gitu yang nanti akan menceritakan semua apa yang ingin Mbak Hana ceritakan. Yang tadi soal kesedihan itu katanya nanti diceritakan aja nggak apa-apa. Sambil kita nanti mencari untuk pengambilan atau pemecahan masalah yang harus dilakukan oleh Mbak Hana. Seperti itu. Nah, jadi Ibu minta untuk Mbak Hana nanti bisa cerita dengan fokus, tidak perlu ditambahkan atau tidak perlu dikurangkan, jadi cerita apa adanya. Tapi di sini Mbak Hana tidak perlu khawatir ya. Di sini Mbak Hana tidak perlu khawatir, Bu, nanti kalau cerita saya jadi melebar kemana-mana atau jadi semua orang tahu gimana. Enggak, tenang. Jadi ini kita konselnya berlandaskan kerahasiaan. Jadi yang tahu hanya saya, Mbak Hana dan Tuhan yang tahu seperti itu. Jadi Mbak Hana tidak perlu khawatir kalau ceritanya nanti bisa bocor kemana-mana, itu enggak. Tapi terkecuali kalau memang terdapat situasi-situasi tertentu yang kita membutuhkan untuk pihak orang lain untuk bisa mengetahui masalah Mbak Hana seperti itu. Kemudian untuk konseling hari ini kita ada timeline-nya Mbak, ada batasan waktunya itu sekitar ya kurang lebih 50 menit. Tapi kebetulan Ibu hari ini longgar, sedang tidak ada acara, jadi nanti kalau misalkan lebih dari 50 menit ya monggo. Seperti itu. Gimana Mbak Hana, yang mau disampaikan? Tidak Bu, saya juga percaya Ibu nggak akan menyebarluaskan cerita ini. Ya. Dan kemudian untuk pihak lain itu saya rasa kita nggak sampai ke tahap itu Bu. Oke. Kemudian untuk waktu saya rasa juga 50 menit itu cukup. Cukup ya. Oke. Atau habis ini ada acara Mbak Hana? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Oke, jadi nanti kita bisa ngobrol santai-santai aja. Oke, kalau begitu karena Mbak Hana sudah tidak ada pertanyaan lain lagi, di sini Ibu ingin memberikan lembar kesediaan konseling. Jadi silahkan diisi Mbak. Ini ada nama, jenis kelamin, terus program studi, alamatnya diisi, kemudian ditandatangani di bawah sini. Jadi ini sebagai tanda bahwa Mbak Hana bersedia untuk mengikuti konseling dengan Ibu. Sudah? Saya minta kembali sebagai asisten saya. Oke, berarti di sini Mbak Hana sudah menandatangani, berarti Mbak Hana setuju untuk bisa cerita dan terbuka dengan saya. Oke,
Ya sekarang silahkan Mbak Hana bisa duduk dengan nyaman. Udah nyaman ya? Oh belum. Ya silahkan dinyamankan terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan Mbak Hana sudah siap cerita, silahkan Mbak Hana bisa cerita. Jadi nggak perlu sungkan ya sama Ibu, anggap aja Ibu ini temannya Mbak Hana. Oke, kalau sudah siap, silahkan bisa cerita. Jadi begini Bu, seperti yang sudah saya katakan tadi, kesibukan saya kan akhir-akhir ini tuh melatih gitar di SMA saya dulu Bu. Nah, saya tuh senang bisa berkecimpung di dunia perang. Dan ini tuh pertama kalinya juga buat saya ditawari jadi sutradara. Dan tapi ada hal yang nggak saya sangka-sangka itu tuh datang Bu, yaitu laki-laki yang dulu mengenal saya. Oh, gitu. Berarti ketemunya juga di lingkup Twitter ini juga Mbak? Iya Bu, kebetulan dia itu juga bantu-bantu di Twitter itu. Oh gitu, jadi kesenangannya sama ya, laki-laki itu di bidang teater, Mbak Hana juga di teater gitu ya. Oke, berarti tadi Mbak Hana bilang ini laki-laki di masa lalu. Jadi gini Bu, saya kan udah kenal laki-laki ini tuh tahun 2018. Dan saya ketemunya itu juga di Twitter waktu saya SMA Bu. Sebut saja itu CP ya Bu. Oh iya, inisial ya. Ya. Jadi ceritanya dulu tuh dia suka sama saya. Dia ngejar-ngejar saya, bahkan dia itu punya perasaan sama saya sampai mengungkapkan perasaannya. Oh, udah diungkap malah. Ya. Tapi saya tuh nolak dia karena saya nggak suka sama dia. Oh, gitu. Saya risih gitu sama dia. Nah setelah itu kami lost contact Bu semenjak 2019 April. Bahkan kami tuh udah nggak pernah saling ketemu lagi. Oh. Nah singkat cerita Oktober 2021 kemarin kami tuh ketemu secara nggak sengaja karena saya itu menghadiri undangan di Twitter sekolah saya. Oh, iya iya. Nah, dia itu juga ada di situ buat bantu-bantu pementasan juga Bu. Nah, di situ saya pertama kali ketemu dia semenjak 2 tahun nggak ketemu. Berarti setelah 2 tahun nggak ketemu, nggak komunikasi, akhirnya ketemu nggak sengaja ya Mbak Hana jadi tamu, dia jadi yang ngurusi di pementasan itu ya. Iya, Oke. Gitu. Dan di saat itu waktu pertama kali ketemu itu saya sempat merasa canggung gitu Bu. Karena kan otomatis saya langsung ingat waktu 2018 gitu. Oh flashback ya, ya Waktu ya. saya nolak dia Oke. gitu. Tapi ya udah saya berusaha buat nggak memikirkan itu gitu. Nah sampai bulan Februari kemarin saya kan ngambil tawaran yang jadi sutradara itu Bu. Nah saat itu saya tuh nggak kepikiran sama sekali kalau saya tuh bakal ketemu dia sama ketemu Mas itu. Nah waktu saya berangkat latihan teater itu saya tuh ketemu Mas lagi Bu. Berarti semenjak Oktober itu nggak ketemu lagi, terus ini ketemu lagi. Ya terus. Nah saya tuh malah jadi bingung, jadi canggung. Oke. Gitu. Tapi saya kalau dari saya itu saya sebenarnya ada niatan buat memperbaiki relasi gitu Bu. Terus akhirnya saya itu kan melatih di situ ya Bu. Saya jadi terbiasa buat ketemu sama dia. Terus dan sikap dia ke saya itu kayak manis banget. Oh iya. Terus perhatian sama saya gitu. Nah kayak dia itu kayak deketin saya lagi. Saya juga sadar sih sebenarnya itu. Awalnya saya responnya biasa aja, tapi lama kelamaan saya tuh juga tertarik gitu. Oh iya. Saya bahkan mulai muncul perasaan sama dia. Nah kemudian ada di satu momen ketika kita itu lagi trip bareng Bu. Oh iya. Nah kita habis itu ambil waktu buat berdua dan kita itu berusaha buat saling jujur, saling terbuka. Nah di situ kita itu ternyata memiliki perasaan yang sama. Oke. Gitu. Nah tapi pada saat itu saya juga berada di titik kesedihan saya Bu, karena saya dan Mas T itu memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi meskipun kita saling sayang, kita memiliki perasaan yang sama, kita itu nggak bisa bersama karena adanya keyakinan yang berbeda itu. Oke, berarti itu yang membuat Mbak Hana bingung gitu ya. Iya. Nah ternyata
perjalanan yang dialami cukup rumit ya, dan membuat bingung gitu ketika dua insan dipertemukan dengan waktu yang menurut semesta tepat, tapi ternyata masih ada aja halangan yang membedakan kalian berdua ya Mbak. Oh iya Bu, terlepas dari tahun 2018 saya nolak itu, akhirnya kan sekarang kan dipertemukan kembali dengan perasaan yang berbeda. Tapi nggak bisa melanjutkan hubungan itu Bu, karena terlambat. Ya Mbak, saya paham apa yang dirasakan oleh Mbak Hana seperti itu. Ya bingung, ya sedih, bahkan nggak tahu ya harus bersikap seperti apa gitu kan. Nah, tadi kan Mbak Hana sempat mengatakan bahwa kalian ini bertemu di bulan Februari ya kemarin itu, dengan intensitas ketemu yang cukup sering gitu ya. Oh iya, cukup sering, karena kan kalau saya latihan itu kan seminggu 3 kali. Belum lagi kalau saya ketemuan di luar itu. Oh, berarti seminggu ketemu 3 kali di latihan tambah ketemuan di luar gitu ya. Tapi Mbak Hana ini memiliki perasaan yang sama dengan Mas T ini itu sejak kapan? Apakah juga sejak Februari itu atau gimana? Saya punya perasaan ke Mas T itu pertengahan menjelang akhir Februari. Oh iya. Sampai sekarang ini. Jadi kalau itu ya mungkin hampir 3 bulan lah. Oh iya. Mungkin terlalu cepat sibuk, tapi Mas T itu seseorang yang mau buat gimana caranya buat saya senang, terus buat saya jadi merasa disayang, merasa dijaga, gitu. Terus merasa diperhatikan ya gitu Bu. Karena sebelumnya kan saya belum pernah merasakan hal ini Bu. Oh, berarti terjebak karena perbedaan keyakinan baru kali ini ya? Iya. Oke, berarti sudah ada perasaan terhitung sekitar 3 bulan. Tapi sebelumnya pernah mengalami perasaan seseorang yang berbeda keyakinan berarti belum pernah ya? Ya, berarti baru pertama kali itu. Oke ya, kalau baru pertama kali, wah saya makin paham sama perasaannya Mbak Hana ya. Apalagi ini kan pengalaman pertama kalinya memiliki perasaan dengan seseorang yang berbeda keyakinan gitu. Nah, tapi apakah kalian ya Mbak Hana dan juga Mas T ini telah mengupayakan sesuatu Mbak untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin diskusi bersama atau gimana gitu? Sudah sih Bu, kan udah ada upaya, tapi baru sekedar kayak diskusi gitu sama Mas T. Ya itu tadi Bu, semenjak kami saling jujur mengenai perasaan kami itu diskusi gimana baiknya buat kedepannya gitu Bu. Nah akhirnya kami itu memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kami. Oke, berarti memutuskan untuk tidak bisa melanjutkan hubungan itu ya. Oke, berarti sudah melakukan upaya diskusi bersama. Nah, setelah Mbak Hana dan juga Mas T ini melakukan diskusi, apakah ada perubahan Mbak? Kalau ada, perubahan apa yang kalian rasakan? Kalau yang saya rasakan, saya sih senang ya Bu, karena kami itu jadi tahu mengenai perasaan kami masing-masing kan Bu. Tapi saya juga merasa sedih Bu, karena kan perasaan kami terhalang sama keyakinan. Ya, setelah itu kami itu juga malah jadi bingung gimana caranya buat kami itu menetralkan perasaan kami. Oke, ya berarti ada perubahan perasaan gitu ya dari Mbak Hana dan juga Mas T ya, meskipun perubahan yang dialami itu belum menunjukkan perubahan yang positif gitu. Oke, kalau begitu silakan Ibu minta untuk Mbak Hana menuliskan terkait perasaan Mbak Hana sebelum diskusi dan perasaan Mbak Hana setelah melakukan diskusi dengan Mas T. Silakan ini diisi di self-help, ini namanya lembar self-help ya Mbak. Jadi di sini ditulis keadaan sebelum melakukan perubahan. Terus habis itu tadi keadaannya apa, terus tindakannya tadi apa, tindakannya kan melakukan diskusi. Kemudian ini setelah melakukan itu akibatnya tadi menjadi bingung atau apa, silakan ditulis di situ sebagai arsipnya.
perasaan masing-masing ya Mbak. Jadi bisa disimpulkan bahwa Mbak Hana ini punya tujuan untuk gimana sih caranya menetralkan perasaan dari Mbak Hana, menetralkan perasaan dari Mas T juga gitu ya. Tapi masih bingung gitu ya caranya gimana, benar begitu Mbak? Benar Bu. Sebenarnya saya tuh udah tahu tujuannya, yaitu buat menetralkan perasaan seperti menyenangkan dan senang. Tapi saya tuh masih bingung Bu, gimana caranya buat saya tuh menetralkan perasaan saya. Oke, berarti masih bingung gitu ya, gimana ya untuk menetralkan perasaan gitu ya, saya paham. Oke, sekarang Ibu minta sekarang Mbak Hana untuk bisa berpikir dan merenung sejenak. Andai kata permasalahan ini bisa dilalui Mbak Hana dengan baik, dalam artian Mbak Hana bisa menetralkan hatimu, menetralkan perasaanmu terhadap Mas T. Nah, gimana? Apa yang kamu rasakan ketika kamu bisa menetralkan hatimu? Akankah kamu punya kekecewaan tersendiri karena Mbak Hana udah berhasil melupakan Mas T, atau kamu ada kekecewaan karena aduh saya nggak bisa bareng-bareng lagi sama dia, atau gimana? Ya mungkin saya akan menjelaskan situ perasaan saya itu belum bisa terrealisasikan untuk menjalin hubungan yang lebih sama Mas T. Tapi di satu sisi saya juga ada senangnya Bu, karena saya berhasil untuk melupakan perasaan saya ke Mas T tanpa mengorbankan apa yang saya yakini, dan Mas T juga nggak mengorbankan apa yang dia yakini. Oh, berarti fair ya, Mbak Hana nggak meninggalkan apa yang kamu yakini, juga Mas T tidak meninggalkan apa yang dia yakini. Berarti Mbak Hana akan merasa senang gitu karena ibaratnya tidak berlarut-larut gitu ya Mbak dalam perasaan. Nah sekarang Ibu tanya kepada Mbak Hana, upaya apa yang bisa Mbak Hana lakukan untuk mewujudkan tujuan tadi, yaitu untuk melupakan dan menetralkan perasaan Mas T? Ya sejauh yang saya pikirkan selama ini, saya mencoba diskusi kembali Bu dengan Mas T untuk kembali mengingat kesepakatan bahwa kita itu nggak bisa bersama. Dan di situ saya sudah melakukan. Dan mungkin untuk upaya lain saya bisa kembali untuk berdiskusi dengan Mas T, kemudian bersepakat bersama-sama untuk melupakan perasaan satu sama lain Bu, tanpa merusak hubungan pertemanan. Dan mungkin saya juga akan mencoba satu cara untuk meminimalisir perasaan saya Bu. Oke, mencoba satu cara untuk meminimalisir perasaan. Gimana Mbak caranya? Mungkin dengan membatasi komunikasi Bu. Jadi kalau nggak ada yang penting, misal nggak ada urusan itu ya saya berusaha untuk nggak mengontak dia, nggak menghubungi dia. Ya, berarti mencoba membatasi gitu ya. Berarti hal yang ingin kamu lakukan atau hal yang ingin kamu coba adalah untuk berdiskusi kembali, walaupun sudah sempat diskusi ya di awal, tapi ingin istilahnya ngobrol, diskusi kembali dengan Mas T dan mencoba untuk bersepakat untuk membatasi komunikasi satu sama lain gitu ya Mbak ya. Oke, nah seandainya Ibu tanya, seandainya Mbak Hana tidak bisa melakukan itu, kira-kira apa yang terjadi Mbak? Kalau saya nggak melakukan itu, mungkin saya bisa terus-terusan terjebak dalam situasi itu Bu, dan bisa jadi saya malah lebih dalam lagi terjebak. Iya, jadi perasaannya nanti terlalu dalam gitu ya. Tapi Mbak Hana pernah nggak melakukan hal-hal positif gitu, hal-hal positif apa gitu untuk bisa melupakan Mas T? Pernah sih Bu, paling menyibukkan diri dengan hal-hal yang produktif gitu Bu. Tapi saya rasa itu belum maksimal sih Bu. Mungkin saya akan mencoba untuk memaksimalkan kembali. Oke, berarti sudah mencoba untuk menyibukkan diri gitu ya ke hal yang lebih produktif, tapi masih belum maksimal dan akan dicoba lagi ya gitu. Oke, ya mulai sekarang bisa dimaksimalkan kembali ya Mbak. Jadi untuk upaya positifnya bisa ditulis di lembar ini. Satu
hal-hal positif yang akan Mbak Hana coba. Tadi katanya mau mencoba atau mengerjakan hal-hal yang produktif dan bisa lebih memaksimalkan kembali, atau ada upaya lain, boleh silahkan ditulis. Sudah? Oke, pulpennya disimpan dulu aja. Ini saya minta. Oke. Yang positif, berusaha untuk menyibukkan diri, fokus kuliah, fokus multimeter, lebih mendekatkan diri dengan keluarga. Oke, bagus sekali. Sekarang Ibu punya lembar satu lagi gitu ya. Jadi di lembar yang ini Ibu menyediakan namanya lembar scaling namanya. Nah, hal ini digunakan untuk membantu Mbak Hana dalam mengidentifikasi diri Mbak Hana ketika menghadapi masalah ini dan mengidentifikasi keadaan di mana setelah Mbak Hana melakukan konseling dengan Ibu. Nah, ini Ibu kasih dulu. Ini ya, ini yang pertama. Silahkan Mbak Hana mencentang skala 1 sampai dengan skala yang 10. Ini menggambarkan kondisi perasaan Mbak Hana ketika menghadapi masalah tadi. Perasaannya ini skala 1 menggambarkan kondisi yang sangat baik, 10 menggambarkan kondisi yang sangat tidak baik ketika menghadapi masalah itu. Coba sekarang Mbak Hana bisa diisi dulu yang scaling pertama. 1 kondisi yang tidak baik, 10 kondisi yang sangat baik. Oke, sudah? Oke. Oke, pulpennya belum dicetak. Oke, sekarang scaling yang kedua. Tadi kan yang scaling pertama ini menggambarkan ketika Mbak Hana sedang menghadapi masalah ya. Nah, untuk scaling yang kedua ini Ibu minta untuk Mbak Hana bisa mengisi atau memilih itu skala 1 sampai dengan 10 mana gitu perasaan Mbak Hana sekarang setelah tadi berkonseling dengan Ibu selama perjalanan konseling ini. 1 menggambarkan kondisi yang tidak baik, yang 10 baik, gitu ya. Oh sorry, kebalik. 1 masih sama dengan tadi. 1 kondisi yang baik, yang 10 kondisi tidak baik. Kita ulas bersama-sama. Sudah? Oke, terima kasih. Kita ulas bersama-sama ya. Untuk scaling yang pertama, pada scaling perasaan waktu menghadapi masalah, di sini Mbak Hana mencentang di skala 9. 9 mendekati posisi yang sangat tidak baik ya Mbak ya. Nah, silakan bisa disampaikan ke Ibu mengenai perasaan yang 9. Kok bisa 9? Oh ya, itu tadi sih Bu. Jadi kan saya merasa bingung, terus saya merasa sedih karena saya kan terjebak dalam masalah tersebut. Yeah. Nah, seharusnya sih saya merasa senang ya Bu, karena bisa menemukan sosok yang memiliki perasaan yang sama dengan saya. Yeah. Tapi malah kami itu nggak bisa bersama karena perbedaan keyakinan itu Bu. Saya sih juga sempat kepikiran sih Bu, andai kami seiman, itu tuh pasti udah memiliki hubungan yang lebih gitu ya. Oke, ya Ibu memahami perasaan dari Mbak Hana. Kayak aduh, andai kata seiman pasti udah pacaran saya begitu ya. Oke, kita lanjut ke scaling yang kedua. Yang ini menggambarkan terkait perasaan Mbak Hana setelah melakukan konseling. Sini mencentang di angka yang keempat. Ya, berarti sudah turun ya, tadi 9 ini 4. Udah lumayan lah ya gitu. Ini berbanding terbalik kan ya dengan yang tadi, sekarang menduduki skala 4.
ya bisa dibilang hampir mendekati kondisi sangat baik lah ya Mbak, dari 4 ke 1 gitu. Nah, coba Mbak Hana ceritakan ke Ibu kok bisa gitu tadi dari 9 sekarang jadi ke 4. Ya setelah saya curhat ke ibu, saya itu jadi mendapatkan muatan terkait solusi apa yang harus saya lakukan gitu Bu. Jadi saya juga sudah merasa cukup baik dalam menghadapi masalah ini. Karena saya mendapatkan penguatan solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya. Ya tinggal PR saya aja sih Bu, gimana caranya buat saya itu meningkatkan perasaan saya agar perasaan saya itu jadi lebih baik gitu. Sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan permasalahan saya. Jadi udah mendapatkan penguatan solusi ya atas pemecahan masalah ini. Jadi tinggal PR-nya aja gimana Mbak Hana melakukan ke depannya. Luar biasa sekali Mbak Hana. Jadi Mbak Hana ini ingin segera gitu ya menyelesaikan permasalahan ini dan merasakan memiliki perasaan yang lebih baik. Maksudnya memiliki perasaan dimana udah berhasil gitu untuk bisa menetralkan perasaan tadi ya dengan Mas T. Nah, sekarang coba sekarang Ibu minta Mbak Hana membayangkan, misalkan Mbak Hana nih mau berangkat kuliah, misalkan kan tadi rumahnya dekat kan 15 menit dari kampus, jadi misalkan mau berangkat kuliah itu dari rumah, posisi Mbak Hana itu sedang persiapan gitu menuju kampus. Lalu lah kok tiba-tiba hujan deras, angin, biasanya sini juga banjir toh Mbak. Tadi saya lihat, ya tadi alamatnya di Pasar Kliwon. Pasar Kliwon tuh sering banjir atau? Sering banjir. Nah apalagi itu waktu mau berangkat kuliah, udahlah hujan deras, terus ada genangan air gitu. Nah tapi Mbak Hana kayak yaudahlah tak tinggal mandi dulu, dandan atau persiapan bawa buku, laptop dan segala macam. Ketika persiapan Mbak Hana sudah selesai, tiba-tiba keluar dari kamar mandi, melihat di luar kok ada pelangi, berarti hujannya sudah reda gitu. Nah, hal itu diibaratkan pada masalah Mbak Hana sekarang. Tiba-tiba masalah ini selesai gitu ya, tadinya hujan terus, tiba-tiba muncul pelangi gitu, terang, cerah, ada matahari. Nah, gimana perasaan Mbak? Tentunya saya akan merasa senang Bu, karena kan saya bisa terbebas dari permasalahan yang selama ini saya alami. Jadi bisa terbebas gitu ya perasaannya dari masalah ini. Nah, sekarang Ibu tanya, biar Mbak Hana itu merasa senang dan merasa terbebas dari masalah ini, berarti Mbak Hana harus melakukan apa? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi sih Bu, saya akan berdiskusi kembali bersama Mas T dan menyepakati untuk berusaha mengurangi intensitas komunikasi. Ya bagus sekali Mbak Hana. Jadi Mbak Hana ini sudah tahu gitu apa yang harus dilakukan ke depannya, solusinya apa, seperti itu, udah mampu merumuskan sendiri seperti itu. Nah sekarang Ibu minta hal itu menjadi tugas Mbak Hana, yaitu tugasnya yang pertama tadi Mbak Hana bilang, Mbak Hana katakan bahwa mau berdiskusi kembali dengan Mas T. Ya kayak di talk gitulah ya istilahnya, diskusi kembali dengan Mas T dan menyepakati secara bersama-sama untuk mengurangi intensitas komunikasi. Tapi dengan catatan karena ini pekerjaan belum selesai ya Mbak. Jadi komunikasinya harus ya bisa jalan, tapi sewajarnya hanya sebatas karena pekerjaan di teater seperti itu. Jadi mengurangi intensitas komunikasi yang tidak penting gitu ya. Nah, hal ini nanti bisa Mbak Hana catat atau dibuat catatan yang lewat desain kayak gitu, dibikin di notes pribadi atau dipasang di wallpaper gitu tentang apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi Ibu minta karena Mbak Hana itu sudah luar biasa, sudah mampu merumuskan apa yang Mbak Hana mau lakukan, ya diharapkan untuk itu bisa dilakukan dengan baik agar tadi tujuannya bisa menetralkan perasaan, bisa terbebas, tidak terpenjara lagi dengan perasaan seperti ini. Siap ya? Siap Bu. Siap? Siap. Ya Ibu yakin dan percaya Mbak Hana pasti bisa gitu, karena tadi Mbak Hana kan bilang saya nggak mau lepas dari apa yang saya yakini dan saya juga nggak mau Mas T ini lepas dari apa yang dia yakini. Berarti dengan begitu kan iman kalian sama-sama kuat ya, sama-sama kuat. Nah tinggal kalian gimana menyepakati secara bersama-sama agar semuanya fair gitu ya. Dan Ibu bangga dengan Mbak Hana sudah memiliki keyakinan tersendiri ya dengan apa yang Mbak Hana yakini. Kan kebetulan kita kan sama gitu ya, jadi Ibu juga bangga dan senang gitu.
Nah, sekarang mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Mbak Hana atau sudah merasa lega? Sudah cukup sih Bu, saya sudah merasa lega sekali bisa menceritakan permasalahan saya dengan Ibu. Oke, udah punya perasaan lega, jadi Ibu minta untuk Mbak Hana tidak perlu lagi khawatir. Jadi ya, kalaupun memang aduh kayaknya kok susah ya Bu, ya namanya proses ya. Ini bagian dari proses, jadi Ibu minta untuk Mbak Hana bisa setia dengan proses-proses seperti ini, untuk tadi bisa diskusi, untuk tadi bisa menyepakati terkait dengan intensitas komunikasi tadi. Oke, ya hari ini konseling sudah cukup. Kalau memang Mbak Hana tidak ada lagi yang mau disampaikan, jadi Ibu berharap Mbak Hana tetap semangat. Ya semangat untuk teaternya, semoga proyeknya berjalan dengan lancar sampai pementasan nanti, dan hubungan pekerjaannya juga tetap lancar-lancar aja seperti itu. Oke, kalau begitu ini tadi untuk setiap lembar-lembar yang sudah dikerjakan Ibu simpan sebagai catatan Ibu. Nanti kalau misalkan Mbak Hana ingin, Bu kayaknya saya mau curhat lagi ya Bu tentang usaha saya yang udah lakukan nih, kok kayaknya misalkan belum membuahkan hasil atau sudah membuahkan hasil pun, kalau Mbak Hana mau cerita lagi ke saya, datang ke saya, silahkan menghubungi saya, tidak apa-apa. Saya terbuka seperti itu. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi Mbak Hana? Sudah sih Bu, saya cuma mau mengucapkan terima kasih buat Ibu sudah mendengarkan cerita saya, sudah membantu saya untuk saya mendapatkan pencerahan apa yang harus saya lakukan gitu. Ya, saya juga sama Mbak, saya mengucapkan terima kasih sekali karena Mbak Hana sudah percaya dengan Ibu, sudah datang ke sini aja Ibu sudah senang Mbak Hana bisa cerita tentang apa yang dialami oleh Mbak Hana, dan menganggap Ibu ini teman Mbak Hana sendiri, bisa terbuka. Dan sekali lagi Ibu tekankan bahwa tidak perlu khawatir untuk masalah yang tidak akan muncul, karena tadi sudah ada kesepakatan gitu ya. Oke, silakan. Jadi Ibu tandai bahwa konseling hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk tugasnya tadi berdiskusi dan membatasi komunikasi dengan istilah. Begitu Mbak Hana? Ya. Kalau setelah ini mungkin ada acara lagi, kalau atau mau ngobrol-ngobrol dengan Ibu di sini juga boleh seperti itu. Kalau gitu saya langsung pamit. Oh betul ya. Ya, silakan Mbak Hana. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih Bu. Ya, selamat siang. Nah, Bunda dan teman-teman semua, baru saja kita saksikan video hasil praktikum konseling postmodern dengan teknik SFBC oleh kelompok 5. Setelah ini akan dilanjutkan dengan pembacaan hasil observasi dari observer kami, Mbak Agustina Dewi. Yuk simak bersama-sama. Selamat siang Bu Bunyanin dan juga teman-teman yang sudah memperhatikan praktik konseling dari kelompok kami. Saya di sini Agustina Dewi Wulandari dengan NIM K311906 bertindak sebagai observer, akan mengobservasi atas konseling yang sudah dilakukan oleh Mbak Sofia sebagai konselor dan Mbak Hana sebagai konseli. Dari hasil observasi yang telah saya dapatkan, proses konseling yang dilakukan oleh Mbak Sofi sudah berjalan dengan sangat baik. Ya, dengan opening tadi ada pembukaan, penyambutan dengan sangat baik juga. Namun tadi juga sebenarnya akan lebih baik jika Mbak Sofi berjalan keluar gitu ya, membukakan pintu untuk Mbak Hana seperti itu. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, ini pembahasan tentang problem. Ini sudah dibahas dengan sangat baik. Bagaimana Mbak Sofi secara perlahan-perlahan namun pasti menggiring Mbak Hana untuk menyampaikan permasalahannya tanpa tertekan gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pun tidak kaku gitu, tapi ya mengalir sehingga mungkin Mbak Hana merasakannya dengan nyaman, dengan comfort seperti itu. Kemudian masuk ke tahap prasesi, Mbak Sofi juga sudah melakukan dengan sangat baik. Tadi juga dibarengi dengan self help. Jadi mungkin jika konseling tidak mengerti, dibantu dengan self help bisa lebih mengerti karena dia menulis sendiri dengan kesadarannya sendiri seperti itu. Kemudian untuk pengungkapan tujuan juga dilakukan dengan sangat baik. Ditanyakan secara langsung begitu ya kepada Mbak Hana, tujuan apa yang Mbak ingin dicapai, apa yang ingin didapatkan dari konseling hari ini dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga exception question juga sudah dilakukan dengan baik, ada sebabnya juga sehingga konselor pun tidak bingung apa yang dimaksud, apa yang ditanyakan konselor seperti itu. Kemudian scaling ini juga sangat baik, ada sebabnya dan diberikan di awal kemudian dibahas di akhir. Menurut saya ini sangat bagus ya.
Karena biasanya diberikan penjelasannya di awal dulu, baru disuruh mengisi scanningnya, tapi Mbak Sofia melakukan sebaliknya dan menurut saya sangat bagus dan pembahasannya juga mendetail seperti itu. Kemudian critical question ini juga dilakukan dengan sangat baik, tidak seperti biasanya yang bangun tidur terus masalah selesai, tidak ya, tapi dilakukan dengan perumpamaan pelangi yang menandakan bahwa masalah selesai seperti itu, dan Mbak Hana pun bisa menangkap dengan baik sebagai konseling. Kemudian yang terakhir, tahap penutupan ini juga dilakukan dengan sangat baik. Banyak penguatan-penguatan yang diberikan oleh Mbak Sofi sebagai konselor, juga ada dorongan, ada motivasi dari Mbak Sofi sebagai konselor supaya Mbak Hana bisa setia, bisa komitmen untuk melaksanakan rencana-rencana perubahannya seperti itu. Nah, sekian hasil observasi dari saya sebagai observer. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Sofi sebagai konselor untuk mengambil. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Agustina Dewi yang sudah berkenan menjadi observer yang mengamati terhadap praktikum saya pada hari ini, dan terima kasih atas penilaiannya yang baik. Dan ya, saya menyadari masih ada beberapa hal yang kurang dari diri saya, dan termasuk waktu tadi penyambutan saya tidak membukakan pintu, tapi konselingnya sendiri yang membuka pintu, jadi itu menjadi catatan besar buat saya, walaupun itu kesalahan kecil, tapi itu bisa ketika saya nanti menyambut konseling juga saya bisa menghargai keberadaan dan kedatangan konseling. Mungkin itu saja Mbak Dewi, atas catatan-catatan yang lainnya bisa sebagai pengingat saya ketika nanti saya menjadi konselor yang sesungguhnya. Terima kasih Mbak Dewi. Baik, Bu Naneng dan teman-teman, penyampaian hasil observasi dari Mbak Agustina Dewi tadi merupakan penutup dari video praktikum kelompok kami kali ini. Untuk segala kritik dan saran akan kami terima untuk perbaikan di kesempatan yang akan datang. Terima kasih banyak.